Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu taslimi ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fikhan fid din wa ba'du. Hadratil mukarramin, para habaib, para kiai, para sesepuh, segenap tokoh masyarakat, jajaran kepemerintahan baik sipil maupun militer, seluruh kepanitiaan Gintung Muludan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang petang hari ini kita sekalian dapat bersama-sama mengikuti Gintung Muludan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala upaya, segala niat awal sampai akhir, terutama segenap kepanitiaan dan seluruh masyarakat Gintung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin segenap jamaah Muludan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu difahami bahwa hakun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina azim, bahwa hak Nabi atas kita sebagai umatnya, terutama masyarakat Gintung, sangat besar. Kenapa? Sebab alhamdulillah sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini, kita sekalian masih dikaruniai nikmat yang amat sangat besar, yaitu nikmat Islam. Sebab Islam bagi muslim adalah merupakan karamah. Kafa bil muslimina, kafal islamu bil muslimina karamah. Cukuplah Islam bagi penganutnya adalah sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab Islam datang di Indonesia. Terlebih Islam datang di Gintung ini adalah melalui perjuangan yang sangat-sangat besar, dengan pengorbanan yang sangat-sangat banyak. Kenapa demikian? Kita kembali buka sejarah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, mengenalkan Islam di Mekah selama 13 tahun ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi Nabi ditentang, ditekan, disakiti, dan bahkan direncanakan untuk dibunuh selama 13 tahun. Nabi tidak mendapat tempat di Madinah. Bahkan Nabi menganggap perlu pindah kota, Kang Holis, ke Taif,
yang sebelumnya ke Habasyah juga ditolak. Nabi akhirnya berinisiatif untuk pindah ke Taif dengan sembunyi-sembunyi. Dengan salah seorang sahabatnya yaitu Zaid bin Harisah. Karena dianggap bahwa Taif adalah yang paling dekat dengan Makkah. Karena di sana ada saudara, ada bibi-bibi Nabi, ada jalur Kukhulah ya, dari Quraisy. Akhirnya Nabi melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi ke Taif. Perlu diketahui bahwa Mekah Taif itu bukan Cikedug Gintung, bukan, ya. Tetapi jalur terdekat adalah 100 km. 100 km. Jalur terdekat dari di Janub Syarqi. Berarti mana itu? Utara timur ya, atau utara barat ya. 100 km. Bukan naik Alphard, bukan. Ya. Jalan kaki. Dengan medan yang sangat berat. Kemudian Nabi menemui tokoh Bani Sakif di Taif. 3 bersaudara. Ya, Ibnu Umar, Banu Umar. Datang pada salah satunya. Nabi menyampaikan maksudnya kepada tokoh Bani Sakif ini, bahwa Nabi datang untuk agar dibantu menghadapi kedzaliman kaumnya di Quraisy, di Mekah. Juga dengan harapan bisa menerima Islam. Tetapi apa? Tanggapan tokoh yang pertama yang ditemui oleh Nabi. Ia mengatakan, huwa yamrutul Ka'bah. Dia merobek Ka'bah. Kalau Allah mengutus engkau sebagai Rasul. Dianggapnya mencederai Ka'bah. Mencederai kemuliaan Ka'bah. Kalau Allah mengutus engkau sebagai Rasul. Hinaan yang didapatkan oleh Nabi. Kemudian Nabi mendatangi yang lain dengan maksud yang sama, agar bisa dibantu perjuangan Islam, agar mau menerima dakwah Islam. Tetapi apa yang didapatkan oleh Nabi? Kata-kata yang sangat menyakitkan. Toli Gusyolo ku langka maning ta. Milih utusan model sampean ku, ya. Kayak langka maning. Utusan jeung model sira, lamun bahasa kula ngerike. Pantes sega kita lamunan Gusti Allah milih seorang utusan dudu sampean. Anak yatim, penggembala, miskin lagi lainnya. Dianggapnya Kanjeng Nabi beli pantes diangkat menjadi utusan. Nabi putus asa. Artinya tidak punya harapan untuk bisa diterima. Akhirnya Nabi menemui tokoh yang ketiga. Bukan tanggapan baik, bukan sambutan yang diterima oleh Nabi. Tetapi apa katanya? Ya, Muhammad, mulutku terlalu suci untuk mengomentari kamu. Mulutku terlalu suci. Kalau kamu benar menjadi utusan, saya tidak berani. Tapi kalau tidak, mulutku terlalu suci untuk berkata kepada kamu. Coba. Sengsara, Masya Allah. Kata Nabi bagaimana? Sudah, intaf'alu ma taf'alu. Kalau kamu melakukan hal yang seperti kamu lakukan,
Saya hanya minta satu saja. Tolong jangan kasih tahu. Jangan memberitakan kedatangan saya ke sini ke orang Quraisy. Sebab nanti akan lebih disakiti lagi. Karena orang Quraisy menyangka saya, kata Nabi, meminta bantuan kepada musuhnya, yaitu Bani Sakif. Karena ada permusuhan di antara keduanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif? Bukannya memenuhi permintaan Nabi untuk tidak menyampaikan kabar kepada orang Quraisy. Tetapi orang-orang Taif, terutama tokoh yang tiga ini, mengumpulkan anak-anak, mengumpulkan budak-budak, orang-orang gila supaya berjejer di jalan, meneriaki Nabi dan melempari Nabi. Nabi sampai lari 5 kilo dengan berdarah-darah. Zaid bin Harisah yang ketika itu menghadang lemparan batu dari orang-orang Taif ikut berdarah 5 kilo. Nabi lari dengan sikap yang sangat buruk ini. Akhirnya setelah dilihat bahwa orang-orang Taif tidak kembali mengejar. Nah, akhirnya Nabi berhenti istirahat di kebun korma milik orang Nasrani. Ketika itu ya datang malaikat Jibril. Ya, datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah dengan didampingi malaikat. Ditugaskan hanya untuk mengikuti perintah kamu. Silakan, apa yang kamu mau, yang Nabi mau atas orang-orang Taif. Apakah mau digencet dengan 2 gunung? Karena Taif berada di antara 2 gunung. Atau dihujani batu saja. Atau kalau tidak diambleskan saja ke dalam tanah. Malaikat saja tidak punya opsi baik. Langka melase wis. Lamun model kula Kang Holis, pringo kayak kaya. Oh dari baik ya. Tapi Nabi tidak demikianlah, tidak. Saya tidak punya kepentingan dengan itu semua. Yang saya harapkan mudah-mudahan keturunan dari orang-orang Taif ini ada yang menyembah Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la. Itulah balasan Nabi. Dengan sikap yang sangat menyakitkan, malah Nabi berharap baik, mendoakan baik. Malaikat sampai geleng-geleng. Malaikat geleng sebab malaikat saja tidak punya opsi baik. Kata malaikat, laqad sodaqo man sammaka raufur rahim. Benar teman Gusti Allah, zat yang menamai kamu sebagai raufun rahim. Sebab Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang diberi 2 nama Allah, yaitu Rauf dan laqad sodaqo man sammaka raufur rahim. Itulah mizah. Ya, ciri utama Nabi adalah rahmah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jelas bahwa hak Nabi sangat besar atas kita sekalian. Tetapi kami Jamiyah, ya, walaupun saya secara pribadi mungkin hanya sebagai mutammimat Kang Khalis, ya, bukan furu', apalagi usul, ya. Usulnya adalah Bapak Haji Muhammad Arif Suhartono, Kang Bahrudin mungkin, Kang Holis, Kang Inukulasi, mutammimat, pelengkap struktural, ya. Tetapi terus mendengungkan nama Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini penting? Sebab disadari atau tidak, anak-anak kita, kaum muda kita, ya, sudah mulai melupakan Nabi karena dibanjiri oleh
apa tuh anime dari luar negeri ya, bahkan dari dalam negeri. Mereka lebih kenal dengan tokoh-tokoh animasi, lebih kenal dengan tokoh-tokoh kartun ketimbang mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya melalui Maulid Nabi, melalui Jam'iyah Al-Badriyah, terus dikumandangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar paling tidak ya membekas di hati anak-anak kita, membekas di hati anak-anak muda kita, terus ya mengenal bahwa kita ini sangat diberi jasa yang sangat-sangat luar biasa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tidak ada Nabi, mahtadaina wala sallaina, kami tidak akan mendapatkan hidayah, kami tidak akan bisa sholat, kami tidak akan bisa ibadah. Melalui beliaulah, melalui perjuangan beliaulah. Memang harapan kami, sebagaimana sering dibaca dalam doa Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahira wa batina. Mudah-mudahan Allah memberi rizki kepada kita sekalian untuk bisa mutaba'ah kepada Nabi. Sebab hak Nabi adalah hakut ta'ah, hakul mutaba'ah, hakul ittiba ya, hakul al-mahabbah. Paling tidak itu semua kita masih mengingat Nabi, kita masih mendengar nama Nabi, masih terkesan dengan ketika Nabi dituturkan, ketika Nabi disebutkan. Sekali lagi melalui Jam'iyah, harapan terbesar kami adalah mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti Nabi, ittiba'ur rasul zahiran wa batina. Barangkali hanya itu, dan mari kita terus berjam'iyah, terus bersolawat ya, sebab inilah barangkali jalan kebaikan untuk kita sekalian, lapangan kebaikan untuk kita sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.